Benih Rahasia Sang Pewaris episode 58. Bibir Syera melengkung ke atas saat dia menjawab, apakah Presiden Wiharja kurang percaya diri hari ini? Begitu mendengarnya, matanya berbinar penuh rasa posesif. Kau hanya boleh menjadi milikku, katanya sambil memeluk erat gadis itu. Syera mendongak dan mengedipkan matanya ke arah Kenzo beberapa kali. Matanya memantulkan cahaya bintang dan wajahnya. Syera tidak menjawab karena dia belum siap untuk ini. Dia juga tidak membantahnya karena dia tidak membenci sifat posesifnya di dalam hatinya. Tanpa peringatan, Kenzo tiba-tiba membungkuk dan menggigit pelan telinganya. Jika kamu tidak menjawab, aku anggap itu sebagai jawaban ya, katanya dengan suara serak. Pernyataan Kenzo membuat Syera terdiam. Alasan aku tidak menjawab adalah karena aku ingin menunjukkan rasa hormat padamu, oke? Tepat saat itu, ponsel Kenzo berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Sudah waktunya kembali untuk merayakan ulang tahun nenekku, katanya. Vano sedang mencarinya. Setelah meninggalkan hutan bambu, Syera menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum kembali ke pesta. Ia takut orang lain akan menyadari ada sesuatu antara dirinya dan Kenzo, jadi ia bergegas mencari putranya. Ketika Kenzo melihatnya berjalan menjauh seolah ingin menjauh darinya, secercah rasa frustrasi melintas di matanya. Di ruang perjamuan, Nindya terus mencari kesempatan untuk menghampiri dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Tua Wiharja. Tetapi jumlah tetua terlalu banyak, dan Nyonya Tua Wiharja dikelilingi orang sepanjang waktu. Selain itu, dia juga mencari Kenzo selama 15 menit terakhir. Kenzo dan Syera pergi bersamaan, yang membuatnya bertanya-tanya. Dia membayangkan Syera telah memanfaatkan situasi untuk merayu Kenzo. Faktanya, dia tidak salah. Mereka memang bersama. Sementara itu, Nindya mendongak dan melihat Kenzo telah kembali ke aula. Namun, ketika ia berbalik, Syera secara ajaib muncul di samping Adam. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan telapak tangannya di sekitar gelas yang dipegangnya. Apakah mereka baru saja bersama? Karena cemburu, Nindya tampaknya menyusun rencana untuk melawan Syera. Ia menarik Livy ke samping dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian, Livy mengangguk dan meyakinkan, jangan khawatir. Aku akan melaksanakan rencanamu. Setelah Livy meninggalkan aula perjamuan, dia berjalan menuju kolam renang. Ketika dia melihat ke kursi utama, dia melihat Nyonya Tua Wiharja meninggalkan aula dengan bantuan pembantunya. Tanpa berpikir dua kali, dia segera menarik seorang pelayan ke samping. Tolong beritahu Nona Nugraha bahwa dia dicari oleh Nyonya Tua Wiharja di tepi kolam renang, perintahnya. Karena Livy adalah tamu dan tujuannya hanya menyampaikan pesan, pelayan itu tersenyum dan berkata, tentu. Tepat ketika Syera mulai khawatir karena tidak dapat menemukan putranya, ia menerima panggilan telepon dari Vano. Vano meyakinkan Syera bahwa ia berada di area bermain anak-anak bersama putranya dan Syera tidak perlu khawatir. Vano tidak begitu suka bersosialisasi di pesta, jadi dia lega karena dia bisa lolos dengan menjaga anak laki-laki Syera. Nona Nugraha, Nyonya Tua Wiharja ingin bertemu Anda di tepi kolam renang, kata pelayan itu saat mendekati Syera. Syera sedikit terkejut dengan permintaan itu, tetapi ketika dia melihat sekeliling dan menyadari Nyonya Tua Wiharja tidak ada di tempat duduknya, dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Terima kasih telah memberitahuku. Saat Livy melihat Syera keluar dari ruang perjamuan, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai jahat.
Rencana Nindya berhasil. Di tepi kolam renang, tepat saat Shira bertanya-tanya mengapa Nyonya Tua Wiharja memilih tempat ini untuk berbincang, ia melihat Nindya duduk di kursi santai kolam renang. Begitu Nindya melihat Shira, ia berdiri dan mencibir, "Kau di sini." Baru saat itulah Shira menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia menjadi defensif sambil melotot ke arah Nindya. "Mengapa kau menipuku untuk datang ke sini?" tanyanya. "Apakah kau baru saja bersama Kenzo, Shira? Apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Apakah kalian sedang main-main di pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja?" Nindya memprovokasinya. Shira bisa merasakan pipinya memanas. "Apakah Nindya melihat kita?" Tanpa menunggu jawaban Shira, Nindya melanjutkan, "Kau benar-benar tidak keberatan aku tidur dengan Kenzo? Kau ingin aku menceritakan secara rinci bagaimana kami menghabiskan malam bersama?" Kekejaman terpancar di mata Nindya saat ia berbicara dengan wajah puas. Sejauh yang aku tahu, itu terjadi saat dia tidak sadar. Shira berpura-pura tidak peduli. Tidak peduli apapun kondisi Kenzo, itu tidak mengubah fakta bahwa dia berkeringat di atasku, menciumku, dan memelukku erat-erat. Aku begitu bahagia hingga aku pingsan di bawahnya. Nindya mempertahankan wajah puasnya saat mengenang malam itu. "Hentikan!" Shira memotong ucapan Nindya saat dadanya naik turun karena napasnya yang terengah-engah. "Kau tahu tubuhnya tegap dan staminanya luar biasa. Aku masih ingat tatapan matanya yang tajam dan bagaimana dia memelukku erat setelah itu. Aku ingat dia melepaskan jam tangannya dan memberikannya kepadaku. Jantungnya yang berdebar kencang, tubuhnya yang panas membara." Mata Nindya berbinar karena malu dan manis. Mendengar penjelasan Nindya, Shira bisa merasakan gelombang rasa sakit yang mengalir dari lubuk hatinya. Tidak sulit baginya untuk membayangkan Nindya dan Kenzo berpelukan, karena ia dan Kenzo baru saja berbagi momen intim sebelumnya. Nindya mengerutkan sudut bibirnya dan mendekati Shira dengan senyum sinis. "Aku juga memberitahu Kenzo tentang asal-usul putramu, Shira. Ayahnya adalah seorang pendamping pria yang jorok. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang disentuhnya dalam sebulan? Kau harus melakukan pemeriksaan kesehatan karena jika kau meninggal karena penyakit semacam itu, tidak akan ada yang merawat putra harammu." Shira begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun ia tahu Nindya mencoba memprovokasinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung itu, ia tidak tahan lagi karena Nindya telah menghina putranya. Kini, Nindya hanya berjarak 2 langkah dari Shira. Ejekannya terlihat jelas di matanya. "Anakmu, Shira, memiliki darah kotor yang mengalir di nadinya. Mungkin dia akan mengikuti jejak ayahnya di masa depan. Seperti ayah, seperti anak," geramnya. "Nindya Deagres, sebaiknya kau tutup mulutmu," Shira memperingatkan. Sambil menatap wajah Nindya yang puas, Shira mengepalkan tangannya erat-erat untuk menahan diri agar tidak menamparkan wajahnya. Namun, mata Nindya menyapu koridor, dan tiba-tiba ia meraih tangan Shira. "Kau ingin menamparku, bukan? Ayo tampar aku," teriaknya untuk memancing Shira. Shira terkejut dengan tindakannya dan mencoba melepaskan diri dari tangannya. "Memangnya kenapa kalau aku tidak diam? Aku ingin seluruh dunia tahu siapa ayah anakmu. Aku ingin dia dibenci, dan aku ingin anakmu hidup dalam rasa malu selama sisa hidupnya," teriak Nindya melengking. Mendengar apa yang dikatakannya, Shira menjadi semakin dingin.
Dia menggertakkan giginya dan menggeram, "Teruslah maju jika kau berani." Kemudian, Shira mulai merasa jijik dengan tangan Nindya yang mencengkeram pergelangan tangannya. Oleh karena itu, ia mendorong Nindya dengan tiba-tiba, berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Nindya melengkungkan bibirnya dan menyeringai pada Shira saat ia membiarkan dirinya terjatuh ke belakang dan masuk ke kolam renang. Melihat itu, Shira terdiam beberapa detik. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, "Astaga! Ada yang jatuh ke air. Tolong bantu. Aku kenal suara ini. Itu Livy." Segera setelah itu, dia mendengar suara perempuan lain. "Di sini. Kami butuh bantuan di sini." Ketika Shira menoleh, ia melihat dua tamu wanita setengah baya berdiri di tepi kolam renang. Perhatian mereka tertuju pada Nindya, yang sedang berjuang di dalam air dan tampak tenggelam. Tolong, aku tidak bisa berenang." Nindya berteriak minta tolong dengan suara lemah. "Nona, bagaimana bisa Anda mendorong seseorang ke dalam air?" Salah satu tamu menatap Shira dengan tajam. "Anda harus turun ke sana dan menyelamatkannya," perintahnya. Pada saat itu, hati Shira hancur. Ia menyadari bahwa ia telah melompat ke dalam perangkap yang dibuat oleh Nindya dan Livy. Sekarang setelah Nindya sengaja jatuh ke dalam air sementara kedua saksi Livy ada di sana, Shira digambarkan sebagai orang jahat. Situasinya menjadi kritis saat Nindya terombang-ambing di kolam sedalam 6 kaki. Sementara itu, kedua tamu wanita itu mondar-mandir di tepi kolam renang dengan panik, karena mereka tidak tahu cara berenang. Tidak diragukan lagi bahwa Shira membenci Nindya sampai ke akar-akarnya, tetapi dia tidak tega menghancurkan kehidupan orang lain di pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja. Karena itu, ia melepas sepatu haknya dan menyelam ke dalam air. Ia berenang ke arah Nindya dan mencoba menariknya ke permukaan. Nindya terkejut melihat Shira melompat untuk menyelamatkannya. Saat ia berenang di air, niat membunuh mulai muncul di matanya. Tepat saat Shira mengulurkan tangan untuk meraih lengan Nindya, Nindya menarik Shira dengan kuat dan menekan kepalanya lebih dalam ke dalam kolam. Tidak akan ada yang bisa disalahkan jika Shira tenggelam saat mencoba menyelamatkanku. Malah, orang-orang hanya akan menyalahkan kebodohannya karena mencoba menyelamatkan nyawa seseorang padahal dia sendiri tidak bisa berenang. Nindya hanya berani melompat ke dalam kolam karena ia yakin ia tidak akan tenggelam. Ia baru-baru ini mulai berenang untuk tujuan kebugaran, dan ia melakukannya dengan baik di bawah bimbingan pelatih pribadinya. Saat Shira Nugraha tenggelam semakin dalam ke dalam kolam, dia merasakan tekanan maut yang mendekat. "Nindya mencoba membunuhku." Shira menyadari bahwa Nindya bisa berenang dengan tetap mengapung di atas air, sementara dirinya sendiri tak bisa bereaksi karena udara di paru-parunya sudah habis. Jelas bahwa Nindya akan memanfaatkan momen ini untuk menenggelamkannya. Lebih parah lagi, secara samar-samar dia mendengar dua tamu berteriak minta tolong. "Tolong, ada yang membutuhkan bantuan di sini." Ya ampun, kenapa dia masuk ke air kalau dia tidak bisa berenang? Ini bisa membahayakan nyawanya, ujar para wanita itu dengan panik. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Nindya menahan Shira di bawah air, sehingga mereka mengira bahwa Nindya sendiri tidak bisa berenang. Di sisi lain, Nindya terlihat berjuang sambil mengepakkan tangannya di dalam air dan bahkan tersedak, tetapi tangannya ditekan kuat ke punggung Shira, menguburnya di bawah air sehingga Shira tak bisa mengatur napasnya. Pada saat itu,
Sosok tinggi bergegas keluar dari ruang perjamuan. Livy memanggil Kenzo Wiharja untuk membantu, dan dia segera melihat dua wanita di dalam air, terutama gaun malam abu-abu milik Shira yang mengambang. "Cepat, pergi dan selamatkan mereka," perintah Kenzo sambil bergegas menuju kolam renang dan melepaskan mantelnya. Ketika kedua pria itu melompat ke dalam air dan berenang ke arah Shira dan Nindya, Shira sudah setengah sadar. Saat Nindya melihat Kenzo datang untuk menyelamatkan mereka, ia tersedak air dan berpura-pura tenggelam saat ia turun lebih dalam ke dalam air. Begitu Nindya merasakan lengan kuat yang memeluknya, ia memaksa matanya untuk terbuka di dalam air dan mendapati bahwa Firdauslah yang menyelamatkannya, bukan Kenzo. Sementara itu, Kenzo menggendong Shira dan berenang ke permukaan. Dengan bantuan orang banyak yang datang kemudian, Shira dan Nindya dibawa ke tepi kolam renang. Kenzo berlutut di depan Shira dan segera melakukan pernapasan buatan setelah mereka mencapai permukaan. Pertama, dia melakukan kompresi dada sebelum memberikan CPR kepada wanita itu. Di sisi lain, Firdaus juga telah menyelamatkan Nindya dari kolam renang, tetapi dia tidak berani melakukan CPR padanya. Nindya juga tidak menginginkan bantuan dari Firdaus, terutama saat dia berada tepat di depan Kenzo. Karena itu, dia berpura-pura batuk dan mengeluarkan seteguk air serta membuka matanya dengan lemah. "Nona de Agres sudah bangun," lapor Firdaus. Namun, Kenzo tampaknya tidak mendengar kata-kata Firdaus, dan ia sibuk menyelamatkan Shira di samping mereka. Ia terus melakukan CPR padanya sambil memanggil namanya dengan panik, "Shira, Shira, bangun. Tolong jangan membuatku takut." Mata Nindya berkilat penuh kebencian saat melihat itu. Menurut rencana awalnya, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang jatuh ke kolam sehingga Livy bisa meminta Kenzo untuk menyelamatkannya. Dia tidak pernah menyangka Shira akan menyelamatkannya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menenggelamkan wanita itu. Namun, Kenzo datang terlalu cepat. Saat itu, Nindya baru saja menyaksikan pria yang sangat dicintainya melakukan CPR pada Shira dan terus-menerus memanggil namanya. Kekhawatiran dan kepanikan di matanya jelas menunjukkan perhatiannya pada Shira. Sementara itu, Livy tercengang oleh kejadian ini sambil berdiri di samping. Menurut rencana Nindya, Kenzo seharusnya menyelamatkannya. Mengapa sekarang ia malah menyelamatkan Shira? Shira akhirnya sadar kembali, dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Kenzo yang gugup namun tampan. "Akhirnya kamu bangun juga." Jari Kenzo gemetar saat membelai wajah pucat dan dingin milik wanita itu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.